Kusapa hadirin dengan hangat. Assalamualaikum. Bengkulu juga tidak lupa saya ucapkan seluruh panitia sekalian yang saya hormati. Sebagai Ketua Pengurus Wilayah, kami menyampaikan beribu terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam menyukseskan acara seminar koperasi dan pelatihan notaris pembuat akta koperasi. Akhirnya terselenggaralah acara pada hari ini. Dari acara seminar koperasi dan pelatihan notaris pembuat akta koperasi ini diharapkan dukungan positif yang harmonis para notaris untuk membantu segala hal yang berkaitan dengan pendiriannya dan pengesahannya satu koperasi yang dibutuhkan oleh koperasi untuk dapat maju tampil kreatif dan inovatif. Dengan berdirinya koperasi secara cepat penyelenggaraan acara pada hari ini. Sebelum menutup sambutan ini, tak lupa saya meminta kepada seluruh hadirin untuk selalu mengikuti acara demi acara sampai selesai. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Tadi sebelum memulai saya pakai pantun, saya balas lagi untuk menutupnya dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini merupakan landasan awal yang penting menuju berdirinya koperasi di Provinsi Bengkulu maupun di tempat-tempat lain untuk mewujudkan visi dan misi koperasi yang menjadi tanggung jawab kita bersama serta menjaga dan meningkatkan pertumbuhan koperasi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, mengingat pentingnya seminar ini, saya yakin dan percaya melalui seminar dan pelatihan notaris pembuat akte koperasi hari ini akan melahirkan notaris pembuat akte koperasi yang handal, kompeten, dan dapat melaksanakan tugas pendaftaran koperasi dengan baik dan benar. Semoga upaya yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2024 Saresmi dibuka. Kepada Bapak, 3, 2, 1. Dengan dibukanya DOL, maka resmi acara seminar koperasi dan pelatihan pembuat akta koperasi notaris dibuka. Kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Dea. Bapak Ibu dipersilakan untuk turun di bawah panggung untuk foto bersama para peserta. Kepada para hadirin peserta mohon untuk berdiri di tempat. Izin kami hitung Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izin semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jakarta tidak lagi di Jakarta juga di
Skornya 2. Nanti Bapak dan Ibu bisa view skor Bapak dan Ibu sendiri. Untuk pretest pada sesi ini, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Untuk mengambil alih acara. Sebagai moderator untuk sesi pertama seminar koperasi dan pelatihan NPAK Notaris Pemuda Koperasi. Pada kesempatan ini juga telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Sutrisno. Selamat datang Bapak di Bumi Rafflesia Provinsi Bengkulu. Dan pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu sebelum kita memulai acara, saya akan memaparkan terlebih dahulu profil singkat dari beliau. Baik, sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Saya dikasih waktu sampai. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena pada saat pengesahan badan hukum dulu masih dilakukan oleh Kementerian Koperasi melalui sistem BHKOP. Nah, ini memang peran dari notaris pembuat akta koperasi. Nah, ini sangat terbantu Bapak Ibu. Karena pada saat pengesahan masih di Kementerian Koperasi dulu melalui sistem BHKOP, ini semua akte yang dibuat oleh NPAK atau notaris membuat akta koperasi itu 2018 menuju 2019 ini untuk pengesahan koperasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akte pendiriannya dan berita acara rapat pendirian. Jadi hanya itu dua Pak. Dan di SHBH Kumham ini tidak ada verifikasi. Jadi langsung Kumham itu, karena setahu saya pengalamannya kalau ada yang salah diklik itu nggak bisa diperbaiki. Jadi harus hati-hati nanti. Dinas Koperasi yang mewakili dari kabupaten ataupun kota. Nah, di sini ada dinas koperasinya, kemudian ada wilayah keanggotaan karena ada ya. Jadi berdasarkan wilayah keanggotaan inilah kita membagi bahwa pengesahan badan hukum untuk koperasi simpan pinjam itu sekaligus berlaku sebagai izin usaha. Nah, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23, nah ini otomatis perarakan aja kalau memang ada koperasi dapat koperasi dengan anggaran dasar yang masih belum tertera KBLI-nya atau kelompok usahanya ini sarankan karena kalau nggak ada KBLI-nya nanti nggak bisa dilanjut Bapak Ibu pada saat mereka memproses izin usaha di OSS. Kemudian ada PP nomor 4 ya tahun 94 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Kemudian ada PP 7 ini adalah pengaturan terkait dengan pembubaran koperasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 95 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nanti kita masuk di dalam, ya, ada beberapa jenis koperasi ya di dalam Undang-Undang 25. Salah satunya jenis koperasi simpan pinjam ini diatur tersendiri. Jadi ada PP-nya tersendiri, nanti ada peraturan sekunder. Nah, yang perlu diingat adalah sekunder ini nggak boleh nanti digabung misalnya sama badan hukum lain. Misalnya badan hukum koperasi sama PT, boleh nggak diri jadi koperasi? Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya buka dengan 3 pertanyaan bagi para peserta yang menanyakan. Boleh mengangkat tangan. Ya, ibu yang di sebelah kiri. Nama saya Rami Pridani. Saya dari Notaris Kabupaten Mokonogo. Izin Kak namanya? Rami Putri Ridani. Izin saya mau menanyakan ya Pak ya, karena ini yang saya temukan sudah banyak. Jadi koperasi ini ada yang pengurus koperasi datang ke kantor saya, ada beberapa orang. Itu mereka bawa koperasi yang udah berdiri lama. Jadi mereka itu koperasinya serba usaha. Iya, koperasi serba usaha. Kalau dulu kan memang ada ya Pak ya. Jadi mereka saat ini mau melakukan perubahan itu sesuai dengan KBRI terbaru, karena mereka harus penyesuaian. Kan nggak ada, cuma akta pendirian konsumen koperasi serba usaha apa namanya gitu kan. Jadi pas saat saya tanyakan, ini intinya mau bergerak di bidang usaha apa saat ini, dan mereka tetap kekeh mau masuk semua, karena mereka udah berjalan itu udah kayak diminta NIK, nomor induk koperasi, terus ada nomor SK. Sedangkan kan mereka cuma bawa SK-nya itu bukan yang Kemenkumham ya Pak ya, dari dinas. Nah itu kadang link dengan AHU itu juga nggak muncul gitu. Jadi mereka keluar kayak nomor SK tidak ditemukan. Nah, terus satu lagi sama dengan yang nyangkut dengan pertanyaan yang usaha ini Pak ya. Dalam pendirian koperasi itu di sistem AHU ada. Memang KSU itu berkembangnya di masyarakat sih sebenarnya. Kalau jenis nggak ada di masyarakat itu sering yang namanya koperasi itu. Saya sudah menguruskan PAP juga Pak. Saya mau bertanya nih Pak, perihal undang-undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi kita ya untuk membuat pendirian koperasi. Itu salah satunya Pak ya. Dengan jumlah minimal untuk mendirikan koperasi itu cukup 9 orang ya Pak ya. Timar dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, sementara koperasi sekunder 3 koperasi, kan seperti itu. Ini yang saya tanyakan Pak, karena kementerian yang saya mau tanyakan kan, karena kita sudah ada peralihan ya dari Kementerian Koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM ya Pak ya. Di sini saya ingin tanya konsekuensi hukum kita sebagai koperasi itu seperti apa Pak? Terkait ya mungkin. Nah itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka kemudahan. Nah itu banyak masukan memang untuk mendirikan koperasi 20 orang sesuai dengan Undang-Undang 25, terutama generasi muda nih, generasi milenial itu merasa bahwa 20 orang. Koperasi itu kan atur penawasi jadi Patra Menteri itu meminta saran kepada kita menjadi konflik interest di antara mereka gitu ya Pak. Nah yang sudah penanganannya seperti apa? Itu aja tuh pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah ada apa? Tidak ada persyaratan lain biasanya. Yang namanya hibah itu murni memang bantuan untuk si koperasinya. Jadi itu dipastikan. Dan kalau memang perlu dibuatkan diminta akta hibahnya, minta aja kalau memang ada. Jadi supaya kita Bapak Ibu dan notaris ini aman ya. Jadi intinya gini Bu, kalau memang Bapak Ibu ini ragu ya terhadap apa yang disampaikan oleh para pendiri dan notaris, Bapak Ibu bisa minta surat pernyataan aja dari pengurus ataupun si koperasinya. Karena itu nanti akan membantu Bapak Ibu pada saat misalnya itu bermasalah belakangan hari, dan bagaimana kalau seandainya
si pengurus tidak membagikan SAU-nya. Nah, kita nggak bisa masuk sampai ke situ karena itu bagian dari kewenangan si koperasinya lah. Jadi kemandirian koperasi justru di situ. Jadi biasa kita menyarankan ya mereka harus kalau memang pengurusnya memang nggak mau bagi, apakah nanti di rapat anggota lagi. Yang saya tanyakan tadi, yang saya tangkap dari jika koperasi itu jenis usahanya misalnya koperasi produsen atau konsumen ya, tapi ada unitnya itu sudah seperti dia di perjalanan mereka mungkin bersaing itu Pak, nanti usahanya bahkan bisa jadi sistem pinjamnya yang berkembang maju. Nah, apakah itu pakai terus tidak ganti operasi pinjam kan harus ganti kalau dia sudah maju. Apakah mereka bisa itu dia pecahkan saja Pak, orangnya pun memang untuk unit sifat pinjam ini diatur di situ. Kalau dia asetnya sudah ke operasi yang dibagi tadi kan, nah ini perlu dilihat. Yang pertama, notaris memiliki kontribusi besar dalam memajukan koperasi dan usaha kecil menengah masyarakat. Cadangan ini merupakan milik lembaga dan tidak boleh dibagikan. Dana cadangan ini hanya digunakan untuk menutup kerugian atau memperluas usaha, kecuali koperasi dibubarkan atau kalau koperasi berbeda halnya apabila koperasi sudah menjadi kuat dan memiliki aset yang banyak, barulah pembagian anggota dapat diperbesar untuk. Emangnya nggak bisa ngerjain koperasi honornya gede? Bisa apa enggak? Kok nggak ada yang jawab? Saya ambil analogi gini Bapak Ibu. Honorarium kita ditentukan berdasarkan undang-undang, betul. Di undang-undang diaturnya seperti apa? Berapa? Berapa Bu? 2,5% itu untuk akta atau nominal yang berapa? Nilai ekonomis yang terkandung dalam akta. Oke ya, kenapa Bapak Ibu harus ngerjain akta koperasi? Bapak Ibu tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu dia mewajibkan investor ataupun belanja kelembagaan itu 40%, 30 sampai 40% itu harus belanjanya di UMKM dan koperasi Pak. Kalau nggak percaya coba tanya ke dinas terus gitu, ya kan gitu kan? Padahal kitanya sendiri tidak siap untuk menerima itu Bapak Ibu. Gitu ya? Oke, kita masuk ke materi sekarang. Bapak Ibu bisa buka AHU online sama seperti kita pada umumnya ya. Aplikasi koperasi ada di icon ini, AHU koperasi. Kita tinggal klik, lalu kita akan masuk ke aplikasi seperti ini. Oke, sampai sini. Setelah itu kita harus memasukkan username dan password. Coba perhatikan kalimat ini. Notaris yang mempunyai pengesahan atau aplikasi ini hanyalah NPAK. Hari ini Bapak Ibu yang tadi belum punya SK NPAK, setelah nanti terbit SK-nya baru bisa login ke sini. Pak, ada yang bocor gitu. Ada yang notarisnya dia belum NPAK tapi kok bisa masuk gitu. Kalau saran saya jangan dilanjutkan dulu. Ya, ambil SK NPAK-nya dulu baru kerjakan akta koperasi. Tapi ini diatur di Kemenkop 9/2004. Setelah ini baru nanti ada permen yang menggantikan ketentuan NPAK. Ada lagi digodok. Kesimpulannya Bapak Ibu, sebelum 2004 berarti aktanya untuk koperasi. 2004 ke bawah pasti akta bawah tangan yang dibuat oleh dinas. Kuncinya di situ dulu. Oke, yang lain, Mas. Halo, tahu Mas? Kenapa tidak ada pembubaran di sini, Pak? Belum apa nih Mas? Belum. Yang udah NPAK, ayo Pak. Iya dibuat. Iya. Bukan Pas semua ya, ini dari yang ini nih, dari benar. Jadi jawabannya adalah
quorum di materi yang pertama itu saya lihat 3/4 Pak. Namun dalam hal yang tidak normal, terkadang quorum itu tidak dapat dipenuhi dengan berbagai alasan. Itu adakah caranya untuk kita dapat melakukan perubahan anggaran dasar itu? Terima kasih Pak. Untuk menghitung simpanan kan untuk operasi ini kan modalnya kan berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib ya Pak ya, yang terdiri dari berapa orang ya Pak ya terdiri ya, minimal 9 orang atau berapa orang terdiri nanti ya. Itu penghitungannya seperti apa Pak? Kan kalau di sistem kan langsung aja total kan seperti itu kan, otomatis kita harus ada semacam hitungan loh, dan itu kan secara manual menentukan modalnya itu ya Pak ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahkan itu dalam rapat tersebut, kita tidak pernah diundang, mana undangannya kita nggak pernah ada. Nah akhirnya dia masalahkan, tapi sepanjang undangannya sudah ada, dan itu kalau nggak salah 14 hari, 7 atau 14 hari saya lupa, itu sudah ada dan ternyata masih tidak quorum, biasanya ketua rapat akan melempar ke rapat lagi, apakah ini mau dilanjutkan atau tidak. Berarti harus dibuka dulu teksnya. Harus tetap tanpa penyelenggaraan rapat anggota. Terus berikutnya Ibu Ferawati, modal SPSB penghitungannya seperti apa? Oke? Baik, jadi Mas. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya ingin bertanya, bagaimana peran dari Kemenkop saat ini? Misalnya tadi sih, saya bertanya Pak. Nah, kemudian tadi saya dengar ada pembinaan Pak dari Pak Strisno tadi. Sepanjang Pak Nanu menjalani koperasi, pembinaannya seperti apa Pak? Apakah kami ada sanksi? Dan apabila ada kesalahan, apakah berlaku juga pengawasan oleh MPD seperti notaris kita pada umumnya, atau itu berbeda? Saya lebih ke pembinaannya Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama harus memang aktenya yang keliru gitu. Terus dia memberikan sanksi ke kita, nggak bisa. Yang memberikan sanksi ke kita bukan Kementerian Koperasi dong, ya kan? Harus dari misalnya MPD atau MPW karena itu terkait jabatan. Nah, apa yang akan diberikan sanksi oleh kementerian? Yaitu terkait dengan pengesahannya. Jadi akan diblokir, sampai ini paling berat ya, paling beratnya itu diblokir. Bapak Ibu nggak bisa masuk ke akun koperasi.ag.go.id, itu paling berat. Yang paling ringan teguran, gitu ya, tertulis. Gitu. Sebagai contoh yang tadi itu perubahan, tapi dibuat